Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa TV Iya Yasni yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja maupun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat hidayahnya pada kesempatan ini, pada tahun ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Salat beriringan salam, marilah kita hadiahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan indahnya Islam dan indahnya ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, pemirsa TV Iya Yasni Bungo yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tema yakni pendidikan jiwa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini terdapat nilai-nilai pendidikan. Jika kita telusuri, banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang kita dapat. Namun pada hari ini kami akan mengulas beberapa nilai-nilai pendidikan yang ada di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah pendidikan pengendalian diri. Di bulan Ramadan ini kita dilatih atau melatih diri untuk berbuat sabar, bersikap sabar. Apa-apa yang kita lakukan harus dengan nilai-nilai kesabaran. Kemudian kita juga harus mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mesti mengendalikan emosi kita. Tidak ujuk-ujuk kita langsung marah, kita langsung kesal. Nah, maka hal sifat-sifat seperti ini perlu kita kendalikan. Kita harus bersikap tenang. Kita harus menilai sesuatu itu dengan ketenangan, bukan dengan beban batin. Jika dengan beban batin, maka kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu junnatun, fala yarfus wala yajhal." Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah pelindung. Maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jadi ketika bulan Ramadan ini sebagai latihan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, maka jangan sekali kita mengatakan hal-hal yang kotor, mencaci, menghina, ataupun ghibah, bahkan sekalipun fitnah. Nah, ini tentunya bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi juga nantinya outputnya di luar Ramadan kita juga bisa menahan diri. Kemudian kita jangan melakukan hal-hal yang bersifat bodoh ataupun jelek. Kita tentunya menjauhi hal-hal yang bersifat perbuatan tersebut. Sebaiknya kita melakukan hal-hal yang baik, walaupun sekecil apapun pekerjaan itu. Misalnya kita membuang duri di tengah jalan ke tempat yang semestinya. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi Allah sudah menjanjikan pada diri kita, bagi orang yang betul-betul takut kepada Allah, takut akan kebesaran Allah,
maka dia harus bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan diri bukan berarti menghilangkan hawa nafsu, tapi menahan hawa nafsu. Hai Sobat Yasni, bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di IA Yasni Bungo. Pilih jalurmu. Ada Fakultas Tarbiyah dengan Prodi PIAUD, PGMI, PAI, dan Tadris IPA. Suka dunia bisnis? Gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Atau mau asah bakat bicaramu? Gabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai S1 ingin lanjut? Iya, mau lanjut S2 PAI. Di IA Yasni sudah tersedia program Magister S2 PAI. Tunggu apa lagi? Jadi bagian dari kami sekarang juga. IA Yasni Bungo, Kampus unggul berkarakter Islami. Yang kedua adalah kita melatih diri untuk berbuat jujur. Di sana ada nilai-nilai pendidikan kejujuran. Seharusnya puasa itu mendidik kita untuk berbuat jujur. Kita jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, dan terutama kita harus paham bahwasanya kalau kita tidak jujur, masih ada yang mengawasi kita. Siapa? Yaitu Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya kejujuran ini, Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Nah, jujur ini terdapat dalam Al-Quran. Allah mengajak orang-orang yang beriman, memerintahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Berarti kita yang melaksanakan puasa ini di samping harus mengendalikan hawa nafsu, juga kita harus berbuat jujur. Tapi Bapak Ibu ingat, berbuat jujur ini bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Jujur ini sulit. Jujur ini bisa berakibat pahit. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Jadi apabila kita berbohong, apabila kita menyembunyikan sesuatu kejelekan, maka alangkah baiknya kita menyampaikan sesuatu itu dengan benar dan bukan disembunyikan, bukan dihilangkan jejaknya. Karena yang namanya memegang teguh integritas dan kejujuran itu adalah termasuk nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah mendidik diri dengan sikap sosial dan rasa empati. Bapak Ibu pemirsa TV IA Yasni Bungo yang berbahagia. Puasa itu, dengan kita berpuasa seharusnya menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang yang tidak mampu, fakir, miskin. Kita melihat orang fakir dan miskin itu termasuk orang yang tidak mampu. Jadi kita harus melihat dan berpikir bahwasanya mereka pada hari ini memikirkan bagaimana mereka bisa makan. Tapi kita tidak bisa makan karena hanya kita mengikuti perintah Allah untuk berpuasa.
Jadi sedangkan mereka itu sehari-hari memikirkan bagaimana cara untuk bisa makan hari ini. Maka seharusnya kita merasakan rasa syukur yang sebesar-besarnya. Pada hari ini kita dicukupkan rezeki kita. Maka dengan melaksanakan puasa ini, seharusnya dapat menumbuhkan rasa sosial kita dan empati kita kepada umat-umat Islam, kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, khususnya manusia yang tidak bisa merasakan makan yang cukup seperti kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu di dalam kejelekan dan dosa. Jadi seharusnya ini bagian dari hal perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, tolong menolong, kita bantu mereka. Hal-hal yang terkecil, misalnya jika kita memasak sebuah gulai, banyakkanlah airnya, banyakkanlah santannya. Kemudian kita bagi kepada tetangga kita yang betul-betul membutuhkan. Atau mereka yang memang kurang daripada kita. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga itu merindui 4 golongan. Dan salah satu dari golongan itu adalah apa? Orang yang memberikan makan orang lain, yaitu mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Maka ada nilai rasa sosial dan empati kita kepada umat-umat, kepada teman-teman, rekan-rekan kita yang memang membutuhkan pertolongan kita. Yang keempat adalah pendidikan ketakwaan atau pendidikan spiritual. Dan ini menurut saya intinya kita dalam berpuasa. Dalam bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Nilai-nilai pendidikan ketakwaan itu sudah ada tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di situ saya garis bawahi bahwasanya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi menjadi orang yang bertakwa itu tidaklah mudah. Kalau kita lihat para khotib Jumat itu sering menyampaikan wasiat secara pribadi dan wasiat secara pribadi maupun kepada umat-umat yang mendengarkan, itu takwa dalam arti kata melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Memang dari definisi secara operasional ini cukup umum dan berat, tapi perlu betul-betul dilatih, dan latihannya dididik ketika kita di bulan Ramadan ini. Maka ketika kita puasa di bulan Ramadan ini, hendaknya puasa ini menumbuhkan kesadaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan derajat martabat la'allakum tattaqun
akan kita dapati. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benarnya bertakwa, dan jangan kamu mati, jangan kamu meninggal selain dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa, kita mendapatkan nilai-nilai dari 1 sampai 4 tadi. Terutama intinya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi muttaqin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.